Jadi sekarang kita memiliki sebuah persegi panjang di sini di mana sisi AB itu sama dengan satu, dan kita juga tahu bahwa garis BE dan garis BD itu memotong sudut ABC. Jadi BE dan BD memotong sudut dari ABC. Oke, memotong di sini artinya adalah membagi tiga sudut tersebut menjadi ukuran yang sama panjang, sama besar, yaitu satu, dua, dan tiga. Nah, yang akan digambarkan di sini adalah apa yang menjadi garis dari keliling segitiga BED. Segitiga BED. Nah, jadi segitiga ini berada tepat di bangun persegi panjang. Oke, pada awalnya memang terlihat seperti suatu persoalan yang sulit karena kita tidak mengetahui lebar dari persegi panjang ini, dan kita juga sangat bingung harus memulainya dari mana. Hanya ada satu informasi di sini, yaitu satu sisi saja. Tapi sebenarnya banyak informasi di sini. Kita tahu bahwa ini adalah persegi panjang dengan 4 sisi dan 4 sudut, dan sudutnya juga adalah 90 derajat dan sisinya itu saling paralel dengan yang lainnya. Jadi ini informasi yang lebih dari cukup untuk mengetahui persegi panjang ini. Nah, sekarang kita tahu bahwa sisi AB dengan sisi DC itu adalah paralel. Nah, jika sisi AB itu adalah satu, maka sisi DC juga satu. Oke, hal lain yang kita ketahui adalah persegi panjang ini terbagi tiga sudut, yaitu sudut 90 derajat dibagi tiga. Maka, tiap sudut kecil ini akan menjadi 30 derajat. Ya, di sini juga 30 derajat dan di sini juga 30 derajat. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa terdapat dua buah segitiga 30, 60, 90 di sini, yaitu 30, 90, dan sisi yang lainnya ini pasti 60 derajat. Oke, 60 derajat. Dan sisi yang sebelah sini yaitu sisi 30, 60, dan yang ini pasti adalah 60 derajat. Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ini adalah 30, 60, 90, dan tinggal sisi BED, segitiga BED di tengah ini kita akan mencarinya. Nah, ini tidak akan menjadi susah karena kita tahu tentang segitiga 30, 60, 90 dan juga mengetahui salah satu sisinya. Nah, kita bisa mencari sisi yang kita tidak tahu. Sebagai contoh, kita di sini mempunyai sisi terpendek, yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut 30 derajat. Nah, sekarang berapapun ukurannya, misalkan jika sisi yang berlawanan dengan 30 derajat adalah satu, maka sisi yang berhadapan dengan 60 derajat adalah akar 3. Nah, jadi ukurannya di sini karena kita tahu bahwa BC ini adalah akar 3. Oke, nah sekarang kita tahu ukuran dasar dan keseluruhan lebar dari persegi panjang ini. Oke, ini adalah kita tahu juga ini adalah segitiga 30, 60, dan 90. Oke, kita tahu bahwa segitiga 30, 60, dan 90 itu memiliki perbandingan 1 akar 3 dan 2 untuk sisi lainnya. Oke, jadi ini adalah satu merupakan sisi dari 30 derajat dan akar 3 adalah sisi dari 60 derajat, dan sisi yang terpanjang ini adalah dua kali dari ukurannya. Oke, jadi ini akan menjadi dua kali dari ukurannya. Ukuran satu ini. Oke, maka ini menjadi sangat menarik. Kita lakukan hal yang sama untuk segitiga yang ini. Oke, sisi sini satu, tetapi bukan merupakan sisi dari hadapan 60 derajat. Nah, kita bisa tahu satu ini berada tepat di hadapan sudut 60 derajat. Nah, sekali lagi kita mengatakan
sisi ini itu adalah 3 kali dari sudut ini, sisi yang ini. Jadi satu merupakan sisi di depan 60 derajat, dan jika satu ini kita bagi menjadi akar 3, maka kita tahu bahwa di sini menjadi 1 dibagi akar 3. Oke. Dan kita tahu bahwa hasilnya akan menjadi di sisi yang ini. Atau jika saya membagi sisi 60 derajat dengan akar 3, maka hasilnya akan seperti sisi yang di atas itu. Oke, dan kemudian sisi yang satunya adalah 2 kali dari sisi 30 derajat. Jadi karena ini adalah sisi 30 derajat, maka dan ini adalah sisi 30 derajat dan ini adalah sisi 60 derajat, maka kita bisa tahu bahwa garis BE itu 2 kali dari garis AE. Jadi di sini kita tulis dan ini juga kita tulis. Kita bisa tahu bahwa 1/akar 3, maka di sebelah sini itu akan menjadi 2 kalinya. Jadi 2/akar 3. Oke, ini cukup bagus. Kita telah memahami keliling dari segitiga di dalam yang ini. Oke, kita telah memahami sisi dari 2 ini. Dan di sini juga 2/akar 3. Nah, yang belum adalah ED. Oke, kita tentu bisa melakukannya karena kita tahu bahwa AD akan sama dengan ABC. Kita tahu bahwa sisi keseluruhan di atas sini itu adalah akar 3. Oke, berarti jika AE itu sama dengan 1/akar 3, maka ED itu akan menjadi akar 3 dikurang 1/akar 3. Oke, kita dapat memahami keliling segitiga tersebut dengan penjelasan yang sederhana ini. Oke, kita bisa tahu sekarang bahwa kita bisa tuliskan sekarang bahwa garis keliling dari segitiga BED, oke, dari segitiga BED itu sama dengan 2/akar 3 ditambah akar 3 dikurangin 1/akar 3 dan ditambah dengan 2 di situ. Ditambah 2. Nah, kita sudah dapat persamaannya, maka kita bisa mengerjakannya. Ini sama dengan 2/akar 3. Oke, ini sama dengan 1/akar 3. Ini kita peroleh dari 2/akar 3 kita kurangin dulu dengan 1/akar 3. Oke, sehingga menjadi 1/3, kemudian ditambah dengan akar 3 dan kemudian ditambah 2. Oke, sekarang saya akan menyederhanakannya lagi sehingga menjadi, atau kita kali dengan akar 3, maka ini akan menjadi akar 3/3 ditambah 3/3. Oke, ini dan 2. Oke. Dan hasil akhirnya ini akan menjadi 1/3/3 ditambah 3/3/3 itu sama dengan 4/3/3. Oke, plus 2. Nah, ini adalah garis keliling dari sebuah segitiga yang kita cari tadi. Nah,
kita sudah selesai. Kita telah temukan bahwa keliling dari dari segitiga BED ini adalah 4 akar 2 per 3 ditambah 2.